Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini. Mohon maaf Yang Mulia. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam, bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini ya, desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market? Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, dari Yang Mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan, kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah ini tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat, supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah, kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Cukup Pak Bambang, ada yang lain? Ada bukti di 151 majelis yang akan menjelaskan. Kami minta kepada KPU, kami minta kepada Bawaslu untuk dilakukan audit. Surat ya? Untuk menjaga itu. Ada di bukti P151. Oke, nanti kita lihat. Terima kasih. Apakah kami sudah diaudit? Sudah kami diaudit. Bisa dipakai. Ada dua lembaga yang melakukan audit. BRIN telah melakukan audit dan BSSN telah melakukan technical assessment. Karena cukup lama saya harus nahan fakta ini. Mohon maaf Yang Mulia. Ya. Nah, jadi kami sudah diaudit, gitu ya. Terima kasih dukungan dari para lembaga negara tersebut, gitu ya, mendukung kami untuk menjadi lebih baik seperti saat ini. Walaupun tadi ada banyak kekurangan dan kawan-kawan, ya saya ambil pekerjaan ini, saya mau turun dari kampus, ya karena saya pengen belajar, pengen zakat ilmu, gitu ya. Kalau dosen nggak terlalu banyak duitnya, makanya zakatnya lewat ilmu. Bismillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.